Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda Tuti di tema 4 kewajiban dan hakku muatan pembelajaran PPKN. Baiklah teman-teman, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita awali dengan baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah teman-teman, untuk hari ini kita belajar PPKN, kewajiban dan hakku, subtema 1 dan subtema 2. Materi pembelajaran PPKN hari ini adalah subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Subtema 2 yaitu kewajiban dan hakku di sekolah. Tujuan pembelajaran di hari ini, subtema 1, siswa dapat memahami kewajiban dan hak yang berkaitan dengan pakaian dengan tepat. Yang kedua, dapat memahami kewajiban dan hak yang berkaitan dengan makanan dengan tepat. Siswa dapat memahami kewajiban dan hak yang berkaitan dengan tempat tinggal dengan tepat. Dan terakhir, siswa dapat memahami kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga. Pada subtema 2, tujuannya itu siswa dapat menuliskan kewajiban dan hak yang ada di sekolah dengan tepat, dan siswa dapat menyebutkan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuki materi subtema 1, yaitu kewajiban dan hakku di rumah. Kewajiban dan hakku di rumah. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban menjaga kesehatan tubuh. Contoh kewajiban anggota keluarga adalah tidur tepat waktu, mandi teratur, dan berpakaian bersih. Hak merupakan sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Contoh hak adalah kita dapat hidup nyaman karena tubuh sehat, dan hak kita dapat mengenakan pakaian yang bersih. Lalu bagaimanakah kewajiban dan hak terhadap pakaian? Setiap orang memiliki berbagai jenis pakaian untuk dipakai. Contohnya pakaian untuk sekolah, bermain, dan pakaian untuk tidur. Pakaian yang kita gunakan harus selalu bersih dan rapi agar saat digunakan terasa nyaman. Sedangkan fungsi pakaian adalah salah satunya menutupi tubuh atau aurat, melindungi tubuh dari debu dan kotoran, melindungi tubuh dari udara dingin dan panas matahari, serta menjaga tubuh dari gangguan serangga atau hewan lain. Kewajiban dan hak terhadap pakaian. Kewajiban yang pertama adalah mencuci pakaian yang kotor, menyimpan pakaian dengan rapi, menjaga pakaian agar tidak cepat kotor dan rusak, mengenakan pakaian dengan hati-hati, dan mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Sedangkan hak terhadap pakaian yaitu mendapatkan pakaian, mengenakan pakaian yang bersih dan nyaman, mengenakan pakaian sesuai kebutuhan, mendapat kebebasan dalam jumlah pakaian yang dimiliki sesuai kemampuan, dan terhindar dari pemaksaan atau melepas pakaian yang melanggar aturan agama dan adat istiadat. Selanjutnya kita akan belajar tentang kewajiban dan hak terhadap makanan. Kewajiban terhadap makanan yang pertama, bersyukur atas semua makanan yang ada, makan makanan yang sudah disediakan, membaca doa sebelum dan sesudah makan, mengambil makanan secukupnya, dan menghabiskan makanan yang sudah diambil. Sedangkan hak terhadap makanan adalah mendapat makanan sehat dan bersih, memilih makanan yang sehat, mendapat sarapan pagi sebelum ke sekolah, mendapat air minum yang bersih dan sehat, serta memilih makanan kesukaan tanpa paksaan. Sedangkan kewajiban dan hak terhadap tempat tinggal. Yang pertama, bersyukur karena memiliki tempat tinggal, menjaga kebersihan dan kerapihan tempat tinggal, membantu merapikan dan menata tempat tinggal, menjaga keamanan tempat tinggal, misalnya mengunci pintu saat malam hari. Sedangkan hak kita terhadap tempat tinggal adalah mendapat tempat tinggal atau rumah, mendapat rumah yang bersih dan rapi, menggunakan fasilitas tempat tinggal, dapat beristirahat di rumah dengan tenang atau mendapat kenyamanan. Kewajibanku di rumah juga dapat kita lakukan dengan menjaga kebersihan dan kerapihan rumah, menjaga ketenangan di rumah dengan berbicara lembut, santun, serta tidak berteriak-teriak, dan juga membantu orang tua membersihkan rumah.
Sedangkan hakku di rumah yang pertama mendapat perlindungan dan keamanan di rumah, disayangi, dicintai, serta mendapat bimbingan dan pendidikan dari orang tua, dan dapat bermain bersama kakak ataupun adik. Selanjutnya kita masuk di subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Kewajiban sebagai warga sekolah. Setiap siswa memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan sekolahnya agar tetap terlihat indah dan rapi. Dan untuk dapat mewujudkan suasana sekolah yang indah dan rapi, diharapkan semua warga sekolah dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Kewajiban siswa terhadap keindahan dan kerapian lingkungan sekolah adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menjaga dan memelihara fasilitas sekolah seperti perpustakaan, bermain di halaman sekolah pada jam istirahat, membuang sampah pada tempat sampah, dan tidak mencoret-coret tembok ataupun fasilitas sekolah. Setelah melaksanakan kewajiban tersebut, maka siswa juga mendapatkan hak sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh ruang belajar yang bersih dan nyaman, memiliki lingkungan sekolah yang sehat, serta menggunakan fasilitas sekolah yang terawat dengan baik. Contoh kewajiban siswa di sekolah dalam kehidupan sehari-hari diantaranya menghormati guru, menaati tata tertib dan peraturan yang ada di sekolah, menjaga ketertiban dan ketenangan di sekolah, dan memelihara kerukunan dan persatuan di sekolah. Sedangkan hak siswa di sekolah adalah bertanya kepada guru jika ada pelajaran yang tidak dimengerti, mendapatkan pengajaran dan ilmu pengetahuan dari guru, serta menyampaikan pendapat saat diadakan diskusi kelas dan diperlakukan dengan baik dan adil oleh guru saat belajar di kelas. Kewajiban yang lain yang dapat kita lakukan di sekolah diantaranya melakukan piket kelas secara rutin, selalu membuang sampah pada tempat yang disediakan, merawat dan menjaga pohon serta tanaman di sekolah, ikut kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Setelah melaksanakan kewajiban, maka kita pun akan mendapatkan hak. Yang pertama, mendapatkan kelas yang nyaman untuk belajar, lingkungan sekolah bersih dari sampah, lingkungan sekolah hijau, asri dan nyaman, lingkungan sekolah bersih sehingga meningkatkan semangat belajar. Sedangkan untuk kewajiban di kelas diantaranya mengenakan pakaian sesuai jadwal, melaksanakan tugas piket kelas, menghormati guru dan teman, belajar dengan sungguh-sungguh, membuang sampah pada tempatnya, dan mengerjakan tugas yang diberikan guru. Sedangkan hak di kelas memiliki penampilan rapi dan bersih, menempati ruang kelas rapi dan bersih, mendapat bimbingan dari guru dan teman, mendapat nilai yang memuaskan, berada di lingkungan sekolah yang bebas penyakit, serta mendapat penghargaan dari guru. Nah, teman-teman, jika semua kewajiban dan hak telah dilaksanakan dengan baik dan seimbang, maka semua siswa akan merasa senang dan nyaman di sekolah. Nah, itulah teman-teman tentang hak dan kewajiban di sekolah. Baiklah teman-teman, cukup sekian materi yang dapat Bunda sampaikan hari ini. Bunda ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.